Aduh. Injak. Sebentar. Mahkota si tikus. Tikus nih, raja, prajurit. Apa? Ranting. Benjak malu. Benjak. Halo guys, hari ini malam kita akan cerita. Apa judul ceritanya? Mahkota si tikus. Ya. Pada suatu hari, koloni tikus sedang mengadakan pertemuan besar untuk membahas serbuan para musa. Mereka semua hendak mencari cara agar berhasil membuat pertahanan yang kokoh. Pertemuan itu dilengkapi dengan hidangan istimewa berupa keju, potongan daging, dan buah-buahan. Pertemuan itu dipimpin oleh satu ekor tikus besar yang bernama Bombom. Teman-teman, aku harus mengadakan pertemuan ini karena situasi sangat makin berbahaya. Serbuan para musang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kita harus membuat taktik pertahanan yang sempurna. Semua tikus yang menghadiri pertemuan itu tampak serius mendengarkan ucapan Bombom. Kita, para tikus, harus memiliki tentara agar bisa melawan saat para musang itu menyerang. Ucap Bombom memberikan pendapatnya. Semua tikus yang hadir pun langsung berunding. Berunding itu apa? Apakah ada yang mau berpendapat? Tanya Bombom. Enggak sayang. Kongya, ketua tikus, pun berpendapat. Enggak sayang. Bangsa tikus tidak ditakdirkan untuk memiliki tentara. Bagaimana caranya kita bisa bekerja seperti tentara? Aku tidak bisa membayangkannya, kata Kongya. Namun, Bombom terlihat tidak setuju akan pendapat Kongya. Ia mengerutkan wajahnya dan berusaha membantah ucapan Kongya, si ketua tikus. Aku keberatan dengan pendapatmu, Kongya. Kalau kita tidak membentuk pasukan tentara, lantas bagaimana cara melawan musang yang ganas itu? Kongya pun menjawab, tentu saja kita harus bersembunyi sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang berkeliaran sendiri. Kita harus bisa melihat situasi di luar. Bahkan, diam-diam memperhatikan kebiasaan musang agar kita tahu kapan mereka keluar dari sarang, kapan mereka berada di dalam sarang. Para tikus mengangguk-angguk. Angguk-angguk nah kiwak dari tikus. Mereka semua terlihat setuju akan pendapat Kongya. Namun Bombom tetap bersikeras bahkan menghasut tikus lainnya. Aku tidak setuju. Kalau kita bisa menyerang musang, mereka pasti akan takut pada kita, kata Bombom. Ayo teman-teman, kalian jangan menurut begitu saja dengan ucapan Kongya. Lanjutnya. Coba bayangkan, kalau kita tidak membentuk pasukan tentara, musang akan terus menyerang kita, kata Bombom. Iya, tapi kita tidak bisa menggunakan cara lain yang lebih aman. Membuat pasukan tentara justru membahayakan diri kita semua, sahut Kongya. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Hingga akhirnya Bombom memukul palu ke meja dengan sangat kencang. Boom! Semua harap tenang, teriak Bombom untuk menghentikan perdebatan para tikus. Karena aku adalah tikus yang paling besar di sini, maka aku berhak mengambil keputusan. Aku akan membuat pasukan tentara. Dan aku bersedia untuk menjadi komandan kalian. Lanjutnya. Palu pun sudah diketok. Itu artinya para tikus harus mengikuti saran dari Bombom. Akhirnya para tikus pun membentuk pasukan tentara untuk melawan para musang. Sementara itu, Bombom terlihat sibuk membuat mahkota untuk dirinya sendiri dari ranting-ranting yang kokoh. Ranting itu ternyata mahkotanya. Meskipun masih pagi buta, komandan Bombom membangunkan pasukan untuk melakukan latihan. Pasukanku, ayo bangun! Kita harus berlari ke sungai sekarang! Teriak Bombom. Siap, komandan! Teriak para pasukan tikus. Pasukan tikus pun berlari menuju sungai, kemudian berenang untuk membentuk tubuh.
Sementara itu Brenda, ceweknya, seekor tikus memimpin semua teman perempuannya untuk membuat tombak dari ranting pohon. Kita harus membuat tombak yang runcing seperti perintah Komandan Bombom. Ya, teman-teman. Setelah melakukan persiapan kurang lebih 1 minggu, akhirnya pasukan tikus siap untuk menjalankan aksinya. Pasukanku, kita semua harus kompak untuk mempertahankan wilayah dan menyelamatkan nyawa kita masing-masing. Kalian siap? Siap, Komandan Bombom. Siap, Komandan, sahut semua tikus. Tak lama kemudian, seekor tikus terlihat berlari dengan raut wajah yang gelisah. Dia ternyata membawa sebuah peringatan untuk pasukan tikus. Teman-teman, sekelompok musuh mulai mendekat dan menghampiri kawasan kita. Sebentar lagi mereka akan sampai. Mendengar hal itu, Komandan Bombom langsung memberikan perintah untuk bertahan. Ia mengerahkan seluruh pasukannya untuk membuat benteng. Berbarislah dan membentuk pertahanan yang sudah kita rencanakan. Jangan sampai para musang berhasil masuk ke wilayah kita. Saat itu, Bendy, seekor musang, mulai menampakkan wajahnya. Namun ia heran ketika melihat para tikus yang sedang berbaris rapi. Ada apa dengan tikus-tikus itu? Aneh sekali. Baru kali ini aku melihat seekor tikus berbaris, gumam Bendy. Tak hanya Bendy, musang lain yang baru saja datang juga terlihat heran akan barisan tikus yang ada di depan mereka. Lihatlah para tikus itu. Apakah mereka sedang mempersiapkan diri untuk menjadi santapan kita? Ada salah satu musang. Hahaha, aku juga bingung. Aneh sekali mereka, sahut Bendy. Namun, dan ternyata para tikus mendengar ucapan Bendy dan teman-teman musangnya. Komandan Bombom pun marah mendengar itu. Kenapa musang itu malah mengejek pasukanku? Takkan ku biarkan, gumam Komandan Bombom. Pasukan, serang! Teriak Komandan Bombom yang memerintahkan pasukannya untuk menyerang musang. Namun sayang, tikus memang bukan tandingan musang. Banyak tikus yang justru menjadi santapan musang dalam perlawanan itu. Tolong! Teriak salah satu tikus. Terima kasih sudah mempermudah kami menyantap kalian, kata Bendy. Gawat, para tikus sudah banyak dimangsa musang. Sesuai dugaanku, rencana ini memang tidak akan berhasil. Aku harus menyelamatkan tikus-tikus yang tersisa, gumam Kongyang. Semua tikus, masuk ke lubang, teriak Kongyang. Akhirnya, para tikus pun berlari masuk ke dalam lubang lagi. Semua tikus berlari tunggang langgang memasuki lubang, termasuk Komandan Bombom. Namun, Komandan Bombom tidak berhasil masuk ke lubang. Kepalanya terantuk karena mahkota yang dipakainya terlalu tinggi. Aduh, kepalaku! Teriak Komandan Bombom. Karena Komandan Bombom tak berhasil masuk ke dalam lubang, ia pun tertangkap oleh Bendy, si musang. Sungguh malang nasib Komandan Bombom. Ia memaksakan diri untuk menjadi pahlawan, tapi malah hal buruk menimpanya. Kalau ia mendengarkan ucapan Kongyang, pasti hal seperti ini tidak akan terjadi. Tamat mahkota si tikus.